Shalom. Our topic today Topik kita hari ini, is unity is the primary key for harvest the lost souls. kesatuan adalah kunci utama untuk menuai jiwa yang hilang. Amen. Amin. Yeah. So today God wants us to study about His words concerning the unity is the primary for the harvest the lost souls. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kesatuan adalah kunci untuk menuai jiwa yang hilang. I think it should be better before we go further. Ya, saya pikir ini akan lebih baik jika kita lebih lanjut lagi. So we read the word of God first. Kita baca dulu firman Tuhan. Yeah, when we are talking about the harvest, Saat kita berbicara tentang penuaian, means that we are also talking about the Great Commission. artinya kita juga berbicara tentang amanat agung. Amen. Amin. Yeah, so everybody Jadi setiap orang has a job, mempunyai tugas, has the ministry mempunyai pelayanan to do the Great Commission. untuk melakukan amanat agung. This is the Great Commission Ini, of God. ini adalah amanat agung dari Tuhan. And He wants us to do His commandment. Dan Dia mau kita untuk melakukan perintah-perintah. But before we go further, Tapi sebelum kita lebih lanjut let's lagi, read the words mari kita baca Alkitab kita. taken from Matthew 28 verse 18. Diambil dari Matius 28 ayat 18. Yeah, from Matthew 28 verse 18 to 20. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Amen. So we can read together. Maybe the text operator you can display Ya, the kita- words from the screen. Kita baca bersama di teks operator Yeah. From New King James versions. dari versi New King James. Let's match the versions. Yeah. Ya, kita ganti. That's a King James version. New. There's no new. No. New King James version. Okay, because we have a different version from the screen. So let me read the word for you. Ya, karena versinya berbeda, biarlah saya yang membacakannya untuk Yeah. saudara. So Amran translate into bahasa Indonesia. Saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Yeah. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Verse 19. Ayat 19. Go therefore and make disciples of all the nations, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. baptizing them in the name of the Father Baptislah mereka dalam nama Bapa and the Son and the Holy Spirit. dan Anak dan Roh Kudus. Verse 20. Ayat 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Dan ajarlah mereka semua melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. And remember, I'm with you always, Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa even to the end of the age. sampai kepada akhir zaman. Amen. Amin. Guys, Saudara terkasih, I would like to ask you, how many of you that would like to have the power of God? saya ingin bertanya berapa banyak saudara yang ingin memiliki kuasa Allah? I just see 1, 2, 3, 4, 5, and the rest, you don't want to have the power of a God? Ya, saya hanya lihat beberapa, yang sisanya nggak mau punya kuasa Allah. Do you want to have the power of God? Mau punya kuasa dari Tuhan? Why don't you lift your hands? Kenapa nggak angkat tangan? Okay, so this afternoon we're gonna learn the hidden secret. Jadi sore ini kita akan belajar tentang rahasia yang tersembunyi. Yeah, let me repeat. Biarkan Once again. saya ulangi sekali lagi. Yeah, verse 20, Matthew 28 verse 18. Matius 28 ayat 18. And Jesus came and spoke to them, Yesus mendekati mereka dan berkata, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." You must know about this word. Saudara harus tahu akan firman ini. Jesus spoke to all his disciples.
Yesus memberitakan kepada seluruh murid-muridnya and saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. dan berkata bahwa seluruh kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. That's the God that Jesus Christ that we worship and we praise this afternoon. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita He puji has dan been sembah. given the authority by a Father in the heaven. Dia telah diberikan kuasa oleh Bapa di surga. And all the authority have been given to Jesus Christ. Dan seluruh otoritas itu telah diberikan kepada Yesus And that's Kristus. not only in heaven, Dan tidak hanya di surga. but it also in the earth, on this earth. Dan itu juga di bumi. Bumi kita ini. What does it mean? Apa artinya? And now my second question. Dan sekarang pertanyaan kedua saya. How many of you get a children of a God? Berapa banyak saudara yang anak-anak Tuhan? This time Amram delete the hands up. Ya, sekarang mereka semua angkat tangan. Yeah. So this is a beautiful message to you. Jadi ini adalah pesan yang sangat indah buat saudara. If your Father Jesus Christ had been given the authority by His Father in the heaven, Jika Yesus Kristus telah diberikan otoritas oleh Allah Bapa di surga, that means that you also receive the same authority from Jesus Christ. itu artinya saudara juga telah menerima otoritas yang sama dari Yesus Kristus. And that's you. Dan itulah saudara. And now let me tell you, Dan sekarang biarlah saya memberitahukan padamu. you are having the authority, Saudara mempunyai kuasa, not only on this earth, tidak hanya di bumi ini, but also in the heaven. tapi juga di surga. So the question, Jadi pertanyaannya, what are you gonna do with this authority? apa yang akan saudara lakukan dengan kuasa ini? That's the question. Itu pertanyaannya. You must know about this. Saudara harus tahu akan ini. That make you special before the Lord. Itu yang membuat saudara spesial di hadapan Tuhan. And that's only you. Dan itu hanya saudara. Other people outside there, they do not get the authority from the Father. Orang-orang di luar sana tidak mendapat kuasa dari Allah They do Bapa. not have the authority from Jesus Christ. Mereka tidak punya otoritas dari Yesus Kristus. Why? Kenapa? Because they are not the children of a God. Karena mereka bukan anak-anak Allah. But you are the children of a God. Tapi saudara adalah anak Allah. So you get authority. Jadi saudara telah mendapatkan kuasa And itu. the question, Dan pertanyaannya, what are we gonna do with this authority? apa yang akan kita lakukan dengan kuasa God ini? want you. Tuhan mau saudara. God want me. Tuhan mau saya. God want us Tuhan mau to kita preach the gospel. untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Amen. Amin. To preach the gospel. Untuk memberitakan firman Tuhan. So everybody Jadi setiap orang has the ministry mempunyai pelayanannya to preach the gospel, untuk memberitakan firman to Tuhan, share the gospel. untuk memberitakan Injil. But how can we preach the gospel? Tapi bagaimana cara kita untuk memberitakan Injil? How can we share the gospel? Bagaimana kita memberitakan firman If Tuhan? we never study about the Bible, Jika kita tidak pernah belajar akan Alkitab, if we never go to the special class to be disciple, jika kita tidak pernah pergi ke special class untuk belajar tentang Alkitab, young people, anak-anak muda, this is the privilege of Jesus Christ ini adalah tujuan dari Yesus Kristus given to you. yang diberikan kepada You saudara. must have this authority. Saudara harus punya otoritas ini. Amen. Amin. Yeah. Verse 19. Ayat 19. Yeah. So the word says, Jadi firman Tuhan berkata, go therefore and make disciple of all the nations, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptizing them in the name of the Father dan baptislah mereka dalam nama Bapa and the Son and the Holy Spirit. dan Anak dan Roh Kudus. And this is also the great commitment, Dan ini juga adalah amanat agung. the great commissions that given to us Amanat agung yang diberikan kepada kita to go out untuk pergi to preach the gospel memberitakan firman and Tuhan make them the disciple of Jesus Christ dan jadikan mereka semua murid dari Yesus Kristus and baptize them dan baptis mereka in the name of the Father, dalam nama Allah in the Bapa, name of the Son, dalam nama Anak, and in the name of the Holy Spirit. dan dalam nama Roh Kudus. And that's your ministry. Dan itulah pelayanan saudara. And this is not only my ministry, Dan itu tidak hanya pelayanan saya but saja, this is our ministry. tapi itu pelayanan So kita. that's why, Jadi itu sebabnya as university students, sebagai mahasiswa, you must give your time, give your heart, even give your money saudara harus berikan waktu, hidup, bahkan uang saudara to study the Bible.
untuk belajar akan firman Tuhan. Study the Bible, it is not only in the church. Belajar firman Tuhan tidak hanya di gereja But saja, you may also study it at campus. tapi saudara juga bisa belajar di kampus. For what? Untuk apa? To make the disciple of Jesus Christ. Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus Baptize them. dan membaptis mereka. Amen. Amin. So it's wonderful, Lord, Jadi ini sangat luar biasa ya kan? isn't it? Iya kah? You must know about this. Saudara harus tahu akan ini. Yeah. You must know as a university student and young people. Saudara harus tahu akan ini sebagai mahasiswa dan anak-anak muda. Guys, Saudara terkasih, I know you are busy with your studies at campus. saya tahu saudara semua sibuk dengan pelajaran di kampus. That's good. Itu baik. You go to campus Saudara pergi ke kampus from Monday to Friday. dari Senin sampai Jumat. That means that most of your time are spent just to strengthen your intellectual dimension. Itu artinya saudara menghabiskan banyak waktu saudara untuk memperkuat intelektualmu. That's very good. Itu sangat bagus. And also I encourage you to study not only until D3 level or S1 degree level. Jadi saya juga mendorong saudara untuk tidak berhenti hanya di D3 ataupun S1. Why I encourage you? Kenapa saya mendorong saudara? Because the education also is very important for us. Karena pendidikan itu juga sangat penting bagi kita. But this afternoon I'm telling you, Tapi saat ini saya berkata, education is not enough. pendidikan itu nggak cukup. But you must also strengthen your spiritual dimension. Tapi saudara juga harus memperkuat dimensi rohanian. What does it mean? Apa artinya? Mean that you must know Jesus very well. Artinya saudara harus mengenal Yesus dengan baik. Amen. Amin. How can we know Jesus very well? Bagaimana saudara bisa mengenal Yesus dengan If baik? we don't study about His words through this Bible. Jika kita tidak pernah belajar firman-Nya melalui Alkitab ini. Amen. Amin. So I encourage you Jadi saya mendorong saudara not only to study the subject, the lesson, or taking the lecture from the campus, untuk tidak hanya belajar tentang pelajaran-pelajaran di kampus saja, but you must know about Jesus Christ through this Bible. tapi saudara harus mengenal Yesus Kristus melalui Alkitab ini. Why? Kenapa? Because Jesus is gonna use you greatly for His purpose and His will. Karena Yesus akan memakai saudara luar biasa dengan tujuan dan kerinduannya. Amen. Amin. Amen. Amin. Yeah. So let's build our life. Jadi mari kita bangun kehidupan kita. First, we build our basic life. Pertama kita bangun dulu dasar hidup kita. How do we build our basic life? Bagaimana cara kita untuk membangun kehidupan dasar kita? With the word of God. Tentu saja dengan firman Tuhan. If you want to have the solid foundation of your life, Jika saudara mau mempunyai dasar yang teguh dalam kehidupanmu, you must build the foundation of your life with the word of God that written in the Bible. saudara harus membangun kehidupanmu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. If you are able to do this, Jika saudara mampu untuk melakukan ini, I tell you this afternoon, saya katakan sore ini, this city belong to you. kota ini milik saudara, This island belong to you. pulau ini milik saudara, This nation belong to you. bangsa ini milik saudara, And the nations belong to you. dan bangsa-bangsa milik saudara. Why? Kenapa? Because this is the promise of Jesus Christ. Karena ini adalah janji dari Yesus Kristus. Amen. Amin. This is the promise of Jesus Christ. Ini adalah janji Yesus Kristus. He's gonna give you this city. Dia akan berikanmu kota ini. He's gonna give you this island. Dia akan berikanmu pulau ini. He's gonna give you this nation. Dia akan berikan padamu Not only bangsa this ini. nation, Tidak hanya bangsa ini, but nations. tapi bangsa-bangsa. Amen. Amin. Let's open our Bible. Mari kita buka Alkitab kita. Act 1 verse 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yeah. Acts 1 verse 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yeah. So I will read it for you. Jadi saya akan membacakannya bagi saudara. But you will receive a power when the Holy Spirit has come upon you. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. And you will be my witnesses in Jerusalem,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem in all Judea dan di seluruh Yudea and Samaria dan Samaria and to the end of the earth. dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amen. Amin. So this is the second great commissions that Jesus gave to us. Jadi ini adalah amanat agung yang kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. So I'm gonna tell you, Jadi saya akan beritahukan kepada as a saudara children of a God, sebagai anak-anak Tuhan, your territory teritori wilayah saudara not only in this city, tidak hanya di kota ini, not only in this nation, tidak hanya di bangsa ini, but nations. tapi bangsa-bangsa. Amen. Amin. Tell with me together. Katakan pada saya hari ini, Nations. bangsa-bangsa. Tell to your neighbors. Katakan kepada teman kiri kananmu, Nations. nations, bangsa-bangsa. Wow. It's a great if you know about this message. Ini sangat luar biasa jika It's saudara a tahu. beautiful teaching. Ini adalah pengajaran yang sangat So indah. this afternoon, Jadi sore Jesus ini, Christ reveal His hidden secret to you. Yesus Kristus menyingkapkan rahasianya yang tersembunyi kepada saudara. That your territory not only Medan, Bahwa wilayahmu itu tidak hanya di Medan, but nations. tapi bangsa-bangsa. The Christian. Pertanyaannya, If your territory jika wilayah saudara is nations, adalah bangsa-bangsa, what language that you gonna use? bahasa apa yang akan saudara pakai? Karonis, Bahasa Karo, Javanis, bahasa Jawa, Bataknis, bahasa Batak, Indonesian. Indonesia? Oh yes, Indonesian. I love Indonesian. Ya, tentu Indonesia. Saya mencintai Indonesia. I love Karonis. Saya mencintai Karo. I love Javanis. Saya mencintai Jawa. I love Mandailingnese. Saya mencintai. I love all the languages that exist in Indonesia. Saya mencintai seluruh bahasa yang ada But di this Indonesia. afternoon I inform you, Tapi saat ini saya katakan, that's not enough. gak cukup, That's not enough. gak cukup. You must learn the international language. Saudara harus belajar bahasa internasional, English, bahasa Inggris, French, bahasa Prancis, Mandarin, Mandarin, and other languages. dan bahasa-bahasa lain. Why? Kenapa? Because Jesus will greatly use you for the nations. Karena Yesus akan memakaimu luar biasa untuk bangsa-bangsa. Amen. Amin. Amin. So this is the reasons why I'm building this church and we use English as our language. Dan ini adalah alasan kenapa saya bangun gereja ini dan memakai bahasa Inggris sebagai bahasa Because pengantar. I notice Karena saya melihat Act 1 verse 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. As a lecturer, Sebagai dosen, this is my job ini adalah tugas saya to prepare you untuk mempersiapkan saudara by equipping you dengan memperlengkapi saudara going global. untuk pergi ke global. Amen. Amin. Yeah. So this is the purpose why we use English in this church. Jadi ini adalah tujuan kenapa kita pakai bahasa Inggris di gereja ini. Because I listens to the word. Karena saya mendengarkan firman Because Tuhan. the word says that you must go to preach the gospel here to the end of the earth. Karena firman Tuhan berkata saudara harus pergi untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung Or bumi. maybe you will propose the question to me. Ya mungkin saudara akan menanyakan pada saya. You will say this is not our ministry. Ya saudara katakan ini bukan pelayanan kita. This is not our job. Ini bukan tugas kita. Because we are taking the hotel, Karena kita ambil jurusan hotel. we are taking the business tour major. Kita ambil jurusan travel, bisnis pariwisata. Guys, Saudara terkasih, there is nothing wrong with that. tidak ada yang salah dengan itu. Even though you are the students of hotel major Meskipun saudara mahasiswa dari perhotelan or the students of tourism major, ataupun unit perjalanan wisata, nothing wrong when you are studying about the Bible. tidak ada yang salah jika saudara belajar tentang Alkitab. The Bible will lift you up Jadi Alkitab akan menaikkan saudara tinggi. because you know the content of the Bible. Karena saudara tahu konten You isi know the dari Alkitab. promise of Jesus Christ. Saudara tahu janji Tuhan Yesus. Because He's gonna send you to the nation. Karena dia akan mengirimmu ke And bangsa-bangsa. that's why you must learn English. Dan itu sebabnya saudara harus belajar You bahasa must learn Inggris. the Bible. Harus belajar Alkitab. You must learn how to pray. Harus belajar bagaimana You berdoa. must learn how to love the people.
harus tahu bagaimana mengasihi semua orang. Because your ministry is sharing the love of Christ. Karena pelayanan saudara adalah membagikan kasih daripada Yesus Your Kristus. ministry bring the people to Jesus Christ. Pelayananmu adalah membawa jiwa kepada Yesus Kristus. If you are able to do this, Jika saudara mampu melakukan ini, the power, kuasa, the authority otoritas is flowing upon you. akan mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Amen. Amin. So you will be a great people. Jadi saudara akan menjadi mahasiswa yang luar biasa. Be a great university student. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. You will be a great young people. Saudara akan menjadi orang anak muda yang luar Like biasa. your father, Seperti Bapa Jesus Christ. Yesus Kristus. Because he is a great. Karena dia luar biasa. Amin. Amen. Amin. For me, Bagi saya, knowing Jesus as our Lord is miracle. mengenal Yesus sebagai Tuhan itu adalah sesuatu mukjizat. Before I did not know Jesus very well. Sebelumnya saya tidak mengenal Yesus dengan baik. I did not like Christianity Saya tidak menyukai kekristenan because at that time I thought that Christianity is the false religion. karena waktu itu saya berpikir bahwa kekristenan itu adalah agama yang salah. Why? Kenapa? Because my religion taught me Karena agama saya mengajarkan that Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih that you call Jesus Christ, yang saudara sebut Yesus Kristus never died. tidak pernah mati. He was lifted up by the Father to the heaven. Dia terangkat oleh Allah ke surga. Never crucified on the cross. Tidak pernah disalibkan. That's why I do not like the Christianity. Itu sebabnya saya tidak suka kekristenan. And I regard it as the false, the wrong religion. Dan saya mengetahui itu sebagai ajaran yang salah. But what happened when I received Him as my personal Savior and my Lord? Tapi apa yang terjadi saat saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya? Oh, Jesus revealed His hidden secret. Yesus menyingkapkan seluruh rahasianya yang tersembunyi. Jesus uncovered His kingdom Yesus menampakkan kerajaannya that I did not know before. yang saya tidak tahu sebelumnya. Amen. Amin. Amen. Amin. So if you know Jesus very well, Jadi jika saudara tahu akan Yesus dengan baik, you must receive Him as your personal Savior. saudara harus menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Remember, Ingat, Christianity is not cultural religion. kekristenan itu bukanlah agama kebudayaan. Amen. Amin. Yeah. What does it mean, cultural religion? Apa arti dari agama kebudayaan? When your dad, your mom are Christians, automatically you are a Christian. Saat bapak ibumu seorang Kristen, otomatis saudara juga Kristen. Christianity is not that kind of religion. Kekristenan itu bukan jenis dari agama. Even though your mom and dad are Christian, Meskipun bapak mamamu adalah Kristen, it doesn't mean that automatically you will become a Christian. itu tidak otomatis kamu juga seorang Kristen. How come? Bagaimana? You must receive Him as your personal Savior. Saudara harus menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Amen. Amin. Amen. Amin. You must receive Him as your Lord, as your personal Savior. Kamu harus menerima Dia sebagai Tuhan, juru selamatmu. So I would say this afternoon, Jadi saya ingin katakan sore hari ini, Christianity is not a religion. kekristenan itu bukan agama. So maybe you will get surprised. Ya, mungkin saudara terkejut. You cannot say that I am a wrong teacher. Ya, saudara mungkin katakan saya pengajaran yang salah. Let me make it clear. Biarkan saya menjelaskan dengan jelas. Before Jesus came to this earth, Sebelum Yesus datang ke dunia ini, there were many enough religions on this earth. sangat banyak agama di dunia ini. Amen. Amin. But the circumstances, the situation of the world was not very bad. Tapi perjalanan keadaan dunia tidak menjadi semakin lebih baik. What does it mean? Apa artinya? Means that religions cannot restore the world. Artinya agama itu tidak bisa memulihkan dunia. The world getting worse. Dunia menjadi semakin lebih buruk. So the question,
Jadi pertanyaannya, what does the world need? apa yang dibutuhkan oleh dunia? Now I ask you, Sekarang saya tanya, what does the world need? apa yang dibutuhkan dunia? Religion? Agama? In a Western country, Dalam negara-negara Eropa, young people like you, anak-anak muda seperti saudara, they don't like a religion. mereka nggak suka beragama. They don't like a religion. Mereka tidak suka agama. Why? Kenapa? Because according to them, Karena menurut mereka, by having a religion, dengan mempunyai agama, to make them to be cruel, membuat mereka menjadi jahat, killing the people. membunuh orang. That's a religion. Itu agama. But Christianity is not a religion. Tapi kekristenan itu bukan agama. Christianity is talking about the Holy Spirit Kekristenan itu berbicara tentang Roh Kudus that dwells in the flesh of man. yang bersemayam dalam daging. Amen. Amin. Amen. Amin. If there is no spirit dwells in your heart, in your life, you cannot say Jesus is your personal Savior and your Lord. Jika tidak ada Roh Kudus yang bersemayam dalam kehidupanmu, dalam hatimu, saudara tidak akan bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. You can prove it. Saudara bisa buktikan. You go to your friend that non-Christian. Pergi ke teman-temanmu yang bukan Kristen. Ask them. Tanya mereka. They will answer your question that Jesus is not a Lord. Mereka akan jawab pertanyaanmu tadi bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Jesus just a prophet. Yesus hanya seorang nabi. Why? Kenapa? Because they don't have the Holy Spirit. Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. But you do. Tapi saudara punya. Amen. Amin. Amen. Amin. The Holy Spirit Roh Kudus that make this world become peace. yang menjadikan dunia ini menjadi semakin damai. Amen. Amin. Amen. Amin. The Holy Spirit. Roh Kudus. But my question, Tapi pertanyaan saya, do you always invite the Holy Spirit apakah saudara selalu mengundang Roh Kudus when you are doing something? saat saudara melakukan sesuatu? So you answer by yourself. Jadi jawab pertanyaan itu dengan hatimu sendiri. Jesus give us the power Yesus memberikan kita kuasa through the Holy Spirit. melalui Roh Kudus. Without having the Holy Spirit, Tanpa memiliki Roh Kudus, you cannot preach the gospel. saudara tidak bisa memberitakan You firman Tuhan. cannot love other people. Saudara tidak bisa mengasihi orang You lain. cannot build the kingdom of God on this earth. Saudara tidak bisa membangun kerajaan Allah di dunia ini. Even it's very hard for you to have fellowship with God Bahkan juga saudara akan sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan if you don't have the Holy Spirit. jika saudara tidak punya Roh Kudus. Amen. Amin. Let the Holy Spirit dwells in your heart. Biarkan Roh Kudus itu bersemayam dalam kehidupanmu. By having the Holy Spirit in your heart, Dengan memiliki Roh Kudus dalam hatimu, then you will be able to commit the Great Commission. lalu saudara akan mampu melakukan amanat agung. If you are able to do the Great Commission, Jika saudara mampu untuk melakukan amanat agung, and then Jesus will go with you, will accompany you till the end of the earth. lalu Yesus akan pergi bersamamu, bersama denganmu sampai ke akhir zaman. So before I did not like the Christianity. Jadi betul-betul saya nggak tahu akan Kristen itu. I did not like, Saya nggak suka. because I regard it as a false teaching. Jadi saya mengaku itu sebagai pengajar yang salah. I used to make a trouble Saya biasa buat masalah at the church. di gereja Because I did not like it. karena saya nggak suka. But what happened then? Tapi apa yang terjadi? Jesus loves me Yesus so much Yesus sangat mengasihi saya touch me dan menjamah saya and change. dan merubah
to be his minister. merubah saya menjadi pelayannya. But what happened? Jadi apa yang terjadi saat ini? Everywhere I go, Kemanapun saya pergi, everywhere I am, kemanapun saya always share my testimony. selalu berbagi tentang pengalaman saya. I always share the goodness of our God. Saya selalu membagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Because I want you Karena saya ingin saudara to have the same experience as I am having. untuk memiliki pengalaman yang sama sebagaimana saya alami. Why? Kenapa? Because Jesus wants us to be the leader. Karena Yesus ingin kita menjadi sebagai pemimpin. Because He wants us to be the leader, Karena Dia mau kita menjadi pemimpin, He invite us to come into His church. Dia mengundang kita untuk datang ke gerejanya. Why are we in His church? Kenapa kita ada di gereja ini? Need to be trained. Butuh atau harus dilatih. Why are you trained? Kenapa saudara dilatih? Because Jesus wants to send you Karena Yesus ingin mengirim saudara to be His tool, untuk menjadi alatnya, to preach His gospel. untuk memberitakan firman Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. So remember one again. Jadi ingat lagi, You are born not to be tail, saudara lahir bukan menjadi ekor, but to be a leader. tapi menjadi seorang pemimpin. Amen. Amin. That God's promise. Itu adalah janji Tuhan. Now let's take this promise Dan mari kita ambil janji ini and give your life dan berikan hidupmu to Jesus Christ. kepada Yesus Kristus. And again I say, Dan lagi saya katakan, when you are studying at campus, saat saudara belajar di kampus, please also take tolong the juga fellowship. datang hadiri ya ibadah-ibadah. Then you will see the miracle. Lalu saudara akan melihat mukjizat, Miracle to another miracle. mukjizat ke mukjizat yang lain. And you will get surprised. Dan saudara akan terkejut Because you're gonna see karena saudara akan melihat that you never think before. hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Amen. Amin. That's miracle. Itu adalah mukjizat. Amen. Amin. Amen. Amin. And that's not only for you, Dan itu tidak hanya untuk saudara. but this miracle is also for your family. Dan mukjizat ini juga untuk keluargamu. This miracle also is for our campus. Mukjizat ini juga untuk kampus kita. We want our campus also growing well Kita juga ingin kampus kita itu bertumbuh dengan baik. because you are there. Karena saudara ada di situ. Because there are children of a God in campus. Karena ada anak-anak Tuhan di kampus itu They are full of the Holy Spirit. yang penuh dengan Roh Kudus. Amen. Amin. Come on, guys. Mari anak-anak muda. This is the last time for me to teach you Ini waktu terakhir bagi saya untuk mengajari saudara in this semester. di semester It ini. doesn't mean that I'm going to die. Ya, gak berarti saya mau mati. Yeah. But the time is over. Tapi waktu sudah habis. I'm not going to enter your class anymore Saya nggak akan masuk lagi ke kelasmu. because you promote to the higher level. Karena saudara akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. But please take my words. Tapi tolong ingat kata-kata saya ini. Amen. Amin. Give your time Berikan waktumu to Jesus Christ kepada Yesus Kristus. so that you will be blessed abundantly by God. Sehingga saudara akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Never rely fully on your own effort, Jangan pernah bersandar kepada kekuatan saudara sendiri, on your own strength, kepada kekuatanmu sendiri. but rely fully on God's power. Tapi berserahlah kepada kuasa Allah. This power made a difference from other university students Kuasa ini yang membuat saudara berbeda dengan mahasiswa lain. because the Holy Spirit dwells in you. Karena Roh Kudus bersemayam dalam kehidupan. Always invite the Holy Spirit to do something with you. Undanglah Roh Kudus selalu untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan And saudara. let Him make the miracle in your life. Dan biarlah Roh Kudus melakukan mukjizat dalam kehidupanmu. Amen. Amin. Amen. Amin. Yeah. So, I want to open one more word. Mari kita buka satu ayat lagi. Yeah. Let's open from the Revelation 17 verse
13. Mari kita buka dari Wahyu 17. Yeah, I think in Bahasa Indonesia, text operator, you may display the word in Bahasa Indonesia, so that the Dutch people can read together. Ya, teks operator tolong ditampilkan dalam bahasa Indonesia sehingga semua bisa baca. And Amron lead to read the word. Ya, Amron pimpin bacanya. Okay. Revelation 17 verse 13. Wahyu 17 ayat 1, Verse 13. ayat 13. Wahyu 17 ayat 13. Oke, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Amen. Amin. Yeah. So this afternoon, I would like to tell you, Jadi sore ini saya ingin mengatakan kepada saudara, unity is very important in our life. kesatuan itu sangat penting pada kehidupan kita. Why? Kenapa? Because your enemies Karena musuh-musuhmu that cannot be seen with your own eyes, yang tidak bisa dilihat oleh matamu, devil, iblis, Satan, setan, they also unity. mereka juga bersatu. They also unity. Mereka juga bersatu. Yeah. So how about us? Jadi bagaimana dengan kita? They work for 24 hours, Mereka bekerja 24 jam, day and night, siang dan malam, and stay together dan bersama-sama. because they want to get the power, Karena mereka mau mendapatkan kuasa. the power of the kingdom of God, Kuasa dari kerajaan kegelapan. to bring it to the hell. Untuk membawa saudara ke sana. But the thing that they do, Tapi hal yang mereka lakukan, unity. bersatu. When we are in unity, Saat kita bersatu, it will produce the power. akan menghasilkan kuasa. Amen. Amin.